Ya, kita lanjut sesi 2 ya Rahmadira ya. Ya, Pak. Kita sesi 2 ya. Udah paham apa semakin pusing? Paham, Bu. Nah, ini baru ilmunya ya, belum pemberontakannya ya. Nah, oke ya. Kita lanjutkan deh ya. Bisa. Oke. Nah, udah kita tinggalkan dulu sosialis, komunis dengan marxis ya. Pokoknya si ilmunya itu udah kamu sedikit miliki lah. Nah, akhirnya Amir kerjasamalah dengan Musso. Musso datang dari Soviet. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni, Amir Syarifuddin membentuk FDR untuk memperkuat basis massa. FDR sendiri terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Kang Neng, nanti kamu tambahkan PKI dalam kurung ilegal ya, Pesindo, PBI, dan Sarbupri. Setelah terbentuk, FDR kemudian membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Dengarkan, nanti di catatan ingatan kamu si PKI itu tambahkan PKI ilegal. Nanti bisa kamu tanyakan apa itu PKI ilegal. Tadi kan Amir Syarifuddin merasa kecewa kan karena dia lengser, dia ingin kembali, dia ingin berpengaruh, dan pada masa pemerintahan Amir ternyata karena memang Amir orang sosialis, orang kiri, si para kelompok-kelompok komunis, sosialis itu mereka mendapat kesenangan. Ya, jadi mereka mendapat kedudukan, mereka berlimpah kesejahteraan. Pada tanggal 11 Agustus 48, setelah Musso tiba dari Moskow, Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Semenjak itulah bersatu kekuatan FDR dan di bawah pimpinan Musso dan Amir. Kelompok gabungan ini kemudian melakukan aksi, melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pemogokan kerja, melakukan pembunuhan. Dengarkan. Jadi di sini dia sudah komunis ya. Karena melakukan dengan cara cepat ya, dan menghalalkan segala cara dengan cara kup tat. Pernah dengar nggak kup tat? Artinya apa itu? Kalau dibaca coup tat, dibaca apa? Kudeta ya, bahasa Prancis ya. Dia akan melakukan kudeta. Itu jalan nggak main-main bagi komunis. Kalau nggak bisa kudeta. Penculikan nanti Gubernur Suryo yang pernah melakukan perang melawan Belanda 10 November ya, itu juga dibunuh oleh PKI. Setelah Musso dan Amir Syarifuddin bergabung dalam sidang Politbiro PKI 13-14 Agustus, Musso menjelaskan pekerjaan dan kesalahan partai dalam organisasi dan politik dan menawarkan, ini juga ditawarkan ke Soekarno ya, komunis akan melakukan jalan baru untuk Republik Indonesia. Nih, kalau Ibu ada tekanan, tanyakan apa itu ya. Jadi Soekarno ditawari oleh Musso untuk jalan baru Republik Indonesia. Musso menginginkan satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah PKI. Untuk itu harus dilakukan 3 fusi, Marxis-Lenis, PKI ilegal, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Buruh. Mereka kemudian menginginkan golongan proletar duduk dalam Komite Front Nasional. Kemudian Musso menggelar rapat akbar. Dan Musso pun mendorong kerjasama internasional dengan Uni Soviet untuk menghadapi blokade Belanda. Baca dulu di sini, nanti pasti kamu ada pertanyaan di sini. Baca dulu. Sok. Pagi-pagi otak kamu sudah senam dengan pusing sejarah, nggak apa-apa. Melawan lupa. Sok. Baca dulu. Baca dulu. Dia, Amelia, Jakwan, Gilang. Hendrik ada nggak? Kok suaranya nggak kedengeran? Anin, Kalista. Ntar sambil Ibu lihat. Karena Ibu punya foto-foto kamu nih, udah di print nih. Dia udah kelihatan, Rifki udah kelihatan, Rosalia, Safira, Siva, Teresia, tadi izin.
Pavita udah kelihatan yang pertama, Jafira, Jennifer. Oh, Jennifer itu ya teman lama ya. Ada Jennifer. Nadina, Nicholas tadi udah kelihatan, Nurul tadi tanya, Raden Kania kita ketemu lagi, Rahmadi, ada Rahmadi 2? Rahmadira. Muhammad Atalah, yang mana Muhammad Atalah? Oh itu pas kelihatan. Muhammad Atalah, wajah kamu kayak raja ya? Tahu raja kan? Ya siapa, Bu? Raja anak IPS kemarin. Yang ketua apa itu? Ketua. Iya kali, Bu. Kayaknya kamu wajahnya sama. Muhammad Jaidan dah. Ada pertanyaan? Bu. Ya, siapa yang mau nanya? Ya, aku bisa minta tolong jelasin lagi yang PKI ilegal gak, Bu? Oke, nah itu kan tadi Ibu keras-kerasin PKI ilegal supaya kamu bertanya. Dengarkan. Tahun 1920, 1927, 1926, 1927, PKI yang di bawah pimpinan Semaun, kemudian Heng Sneflit, kemudian Nyoto, itu kan melakukan pemogokan ya. Pemogokan itu, gerakan itu bukan melawan Soekarno. Karena kan kita sedang dijajah oleh Belanda kan ya. Jadi melawan Belanda. Jadi dia ingin mengusir Belanda dengan cara begitu. Nah, oleh Belanda kemudian dijegal. Ditidakbolehkan itu PKI. Tapi PKI terus ada, bergerak di bawah tanah. Makanya dikenallah dengan nama PKI ilegal. Masih ada. Kalau kata orang Belanda udah nggak ada tuh PKI, karena nggak boleh. Tapi ternyata mereka secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Makanya dikenal dengan nama PKI ilegal. Paham? Jelas ya? Ibu ulangi lagi ya. 2627 melakukan pemberontakan ke orang-orang Belanda. Nah, oleh orang-orang Belanda, oleh pemerintahan Hindia Belanda, dibekukan tuh yang namanya PKI, nggak boleh aja ada di jajahan Belanda. Nah, tapi si orang-orang PKI ini nggak begitu saja bubar, tetap bersatu, bergerak, sembunyi-sembunyi, gerakan bawah tanah. Makanya dikenallah dengan nama PKI ilegal. Sebenarnya ada unsur-unsur PKI, hawa-hawa PKI, itu di PSI, Partai Sosialis Indonesia. Ada di Partai Buruh Indonesia. Karena mereka tidak melakukan pemberontakan, aman-aman saja di pemerintahan Hindia Belanda. Paham ya, ilegal ya? Oke. Sip. Ini ketua PLS, siapa namanya itu ketua PLS? Ya, siapa yang mau nanya? Gilang ya? Iya, Bu. Nah, gimana Gilang? Itu ada revolusi proletariat itu apa ya, Bu? Oke, revolusi proletariat ya. Dibacaan yang mana sih kamu Gilang? Bacanya di halaman ini ya? Oke, gini. Ya. Gini. Siapa itu proletar, Gilang? Dengarkan. Orang-orang Soviet, orang-orang komunis mengatakan bahwa golongan paling bawah yang ditekan oleh golongan pemodal, mereka adalah buruh atau petani. Mereka disebut orang miskin, orang papa. Nah, orang miskin, orang papa, itu istilahnya dikenal dengan nama proletar. Jelas ya? Orang miskin, tidak punya apa-apa, dikenal dengan nama proletar. Dan si golongan miskin itu suatu saat akan mengadakan pemberontakan besar-besaran, yaitu dikenal dengan nama revolusi. Revolusi proletar. Dengarkan, jargon dari komunis dimanapun, itu jargonnya adalah revolusi belum berakhir. Kenapa? Revolusi itu akan berakhir kalau si golongan proletar ada di terdepan menjadi golongan pemimpin-pemimpin dimanapun pemerintahan itu berada. Gitu Lang. Paham gak Lang? Paham, Bu. Jadi revolusi proletar adalah revolusi yang akan dilakukan oleh golongan bawah. Golongan bawah adalah golongan yang didukung oleh komunis sebagai alat kerjanya komunis. Nah, siapa lagi yang mau bertanya?
Jangan Saya main ya. mau nanya, Bu. Siapa yang mau nanya? Iksan, Bu. Sok, coba cepetan. Nanya. Itu kan Musso bilang mendorong kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet. Mm-mm. Terus Uni Soviet tuh beneran bantu nggak pada masa itu atau pada perang dingin gitu nanti bantu? Bantu Indonesia. Iya, Oke. Tadi siapa yang bertanya? Gilang lagi? Iksan, Bu. Oh, Ihsan. Oke. Ihsan sama Gilang wajahnya sama-sama ya? Kembar nggak? Enggak ya? Mirip. Oke. Kan dulu kamu kelas 10.5 ya? 10 IPA 5 Iya, ya? Bu. Ah, iya, sip. Masih ingat Ibu ya. Jadi gini, nanti benar-benar gak Uni Soviet itu membantu? Dengar kan? Kamu besok kalau belajar sama Ibu, boleh deh kamu sambil bawa kopi ya, karena Ibu banyak cerita supaya kamu benar-benar melototin, dengerin cerita Ibu, nggak ngantuk ini. Adalah seorang tokoh yang bernama Munawar. Munawar ini kemudian dia pergi dari kampung halamannya, ini cerita dulu nih ya, ke mana ya? Ke Jakarta. Kemudian dia ada lihat toko buku, dan di toko buku itu dia melihat buku Das Kapital. Dia nggak beli. Dia datang, baca, dapat 10 halaman. Besoknya datang lagi, baca, dapat 10 halaman. Dia besoknya datang lagi, baca, 10 halaman. Padahal tebalnya bukan main, itu yang namanya buku Das Kapital. Setelah selesai, dia baru beli buku Das Kapital itu. Kemudian dia bawa pulang, karena katanya dia salah satu santri. Kemudian teman-temannya dibawa, dia gebrak. Nih Das Kapital. Lebih bagus dari Al-Quran dan hadis. Ya, ulang lagi ya. Jadi setelah si Munawar ini membaca Das Kapital, dia ajak teman-temannya santri, dia bilang, buku ini lebih bagus dari Quran dan hadis. IPA 4, suasana pada waktu itu sedang perang dingin. Ribut antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, memperebutkan pengaruh-pengaruh, mencari kawan sebanyak-banyaknya. Banyak intel, banyak mata-mata, banyak spionas. Nah, ngelihat tokoh si Munawar ini, intel dari Uni Soviet langsung memberi beasiswa ke Musso, ke si Munawar. Dia kemudian disekolahkan dan dialah nanti dijadikan informan untuk bersaing dengan kapitalis Amerika. Jadi benar nggak membantu? Membantu. Neng, Kang, nanti ketika demokrasi terpimpin, kamu akan melihat tokoh Soekarno. Soekarno bagaikan gadis cantik yang diperebutkan oleh orang-orang tajir. Siapa orang-orang tajir ya? Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Mereka ingin saling membantu supaya apa? Supaya Soekarno masuk ke kubunya. Mau Soekarno? Mau, pinter. Oh, mau. Diambillah yang Uni Soviet, diambillah yang Amerika. Pokoknya negeri saya terbangun. Tapi saya tetap netral. Pintar kan Soekarno? IPA 4 dengarkan. Zaman Soekarno, dunia tahu siapa tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia. 3. Presiden Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Soekarno. Keren nggak? Makanya Soekarno diperebutkan oleh Uni Soviet dengan Amerika supaya Soekarno masuk ke kubunya. Soekarno hanya ambil keuntungannya, salahnya sendiri mau bantu. Itu nanti kepintaran Soekarno kita lihat di demokrasi terpimpin ya. Pintar. Benar apa jiwa. Jadi tadi Kenapa? Jadi tadi yang Uni Soviet itu ngebantu yang mau belajar Ngebantu. paham. Ngebantu. Iya. Ngebantu banget. Bahkan ketika PKI 48 sudah, kemudian PKI 65 ditawarkanlah ke Aidit. Aidit, saya akan beri senjata ke Indonesia. Supaya apa? Supaya Indonesia menjadi negeri komunis. Untuk melawan kapitalis. Nah, akhirnya Aidit apa ngomongnya Hendrik? Ke Soekarno, Bung, buatin dong angkatan kelima.
Siapa itu angkatan kelima? Angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian, buruh dan tani. Kasih senjata. Itu bantuan benar-benar dari Cina, dari Uni Soviet. Nanti kita benar-benar dibantu. Jalan layang Semanggi, itu bantuan dari Amerika. Kemudian GBK, itu bantuan dari Uni Soviet. Sama-sama kan diambil oleh Soekarno. Padahal pada waktu itu sedang perang dingin. Saling gontok-gontokan, tapi Soekarno memanfaatkan. Toh mereka butuh Soekarno. Ya, tapi nanti Soekarno juga digoyang oleh Amerika. Y30 SPKI adalah cara Amerika untuk menggeser Soekarno. Masih lama, PKI masih lama karena peristiwa terakhir. Tuh kan kalau bertanya akhirnya kita cerita kemana-mana kan? Ya enggak? Yang penting jalannya si Amir Syarifuddin yang kecewa akhirnya memberontak aja ya, dibantu oleh Musso. Musso dibantu oleh Uni Soviet, dibantu banget. Karena dia informan. Kenapa dibantu? Karena memang karena Uni Soviet ingin mengenyahkan kapitalis. Yaitu Amerika. Makanya dibantu. Itu nanti yang dikenal dengan nama Perang Dingin. Perang tidak menggunakan senjata. Tapi dengan memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang negara-negara yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Waktu itu 3 menit lagi. Gimana? Waktu itu kenapa Soekarno dibutuhin sama Uni Soviet sama Amerika banget? Sip. Emangnya, Betul. Ini pertanyaan udah jauh banget ya. Itu udah nanti mulai demokrasi terpimpin. Kenapa kok Soekarno dibutuhin banget sama mereka? Masih perang dingin ya. Ingat ya, masih perang dingin. Kapan sih terjadi perang dingin? 1945 perang dunia berakhir kan? Ya. Nah, ada negara yang menang. Negara yang menang adalah sekutu. Sekutu terdiri dari siapa? Amerika Serikat, Uni Soviet, itu sekutu ya. Satu temenan ya. Inggris, Perancis, Belanda, dan Eropa Barat lainnya. Nah, karena mereka berdua ini memiliki ideologi yang berbeda, akhirnya mereka bilang, bagi dua. Jerman dibagi dua. Jerman Barat untuk Amerika, Jerman Timur untuk Uni Soviet. Eropa dibagi dua. Eropa Barat untuk Amerika, Eropa Timur untuk Uni Soviet. Nah, muncul Soekarno ngomong, saya nggak kemana-mana ya. Negara kita bebas aktif. Nah, dengan bebas aktifnya, akhirnya Soekarno menghimpun orang-orang. Yuk kita non-blok. Nggak ke sana, nggak kemari, kata Soekarno tuh, tahun 1961. Nah, karena nggak ke sana kemari, muncul dunia yang ketiga. 1 Amerika Serikat dengan liberalisnya, 2 Uni Soviet dengan komunisnya, 3 Soekarno dengan non-bloknya. Makanya dipengaruhi si non-blok ini supaya ikut dibagi si non-blok ini supaya ikut ke antara keduanya. Siapa pemimpinnya? Soekarno. Dibutuhin banget, Nur. Paham? Ya, jadi betapa pengaruhnya kita dulu sampai diperebutkan. Saling bantu mereka untuk menarik hatinya Soekarno. Tapi Soekarno tetap netral, bantuan oke diambil. Gitu. Ada pertanyaan lagi. Kamu kan pertanyaannya nggak ke Amir Syarifuddin, tapi Amir Syarifuddin jalannya tahu ya. Ya, jadi dengan cara kudeta. Kamu nggak nanya itu tadi Ibu teriak-teriak, jalan baru. Ya kan ada tawaran jalan baru kan ya? Udah kalau nggak mau nanya mah udah habis ya waktunya juga. Oke, boleh deh satu pertanyaan lagi sambil menunggu habisnya waktu ini. Apa tuh Bu jalan baru, Bu? Kayak dari tadi Aturias. Gini, dengarkan ya.
ketika tahun 1965, orang-orang tuh pada kesel sama Soekarno. Loh, Bung, kok PKI nggak dibubarkan sih? Sampai nanti munculnya Soeharto ya, dengan super semarnya ya. Soekarno tidak membubarkan PKI karena PKI sama-sama melawan Belanda. Kamu jangan pikirkan Amir Syarifuddin itu memang Amir Syarifuddin membuat keributan di Indonesia, tapi sebenarnya untuk apa? Untuk mengenyahkan penjajahan Belanda. Ada seorang tokoh bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto, didatangi oleh 3 pelajar. 3 pelajar ini kos di rumahnya di Solo, kos Cokro Aminoto. Siapa dia? Dia adalah Soekarno. Dia adalah Musso. Dia adalah Kartosuwiryo. Kang, Neng, ini selalu diajak ngobrol sama Hos Cokro Aminoto. Ilmu-ilmunya Hos Cokro Aminoto ke sini semua. Tapi apa yang terjadi? 3 orang ini lahir dengan yang berbeda. 1 nasionalis Soekarno, 1 Islamis Kartosuwiryo, 1 komunis Musso. Padahal dari 1 induk, dari 1 pembicaraan. Nah, jadi ketika Musso pergi, kemudian pulang lagi, disambut oleh Soekarno. Nah, Musso bilang, Bung, Mas, kita buat jalan baru. Jalan baru itu apa? Jalan baru bagaimana caranya mengusir pemerintahan Belanda. Mati. Hari ini kita benar-benar mengusir Belanda. Jadi dengan cara apapun bisa, itu jalan baru. Jadi kan apa? Musso sebel. Soekarno maunya diplomasi, sembari apa? Daerahnya dikurangi. Jalan baru adalah menegakkan benar-benar pengusiran terhadap Belanda. Apapun juga dilakukan. Itu jalan baru. Jadi sebenarnya Musso, kemudian tadi si Nyoto, si Lukman, si Snefrit, akar pikirannya bukan terhadap Indonesia, tapi terhadap siapa? Pemerintahan Belanda. Baru nanti yang tahun 65 terhadap pemerintahan yang sah. Kenapa? Karena revolusi belum berakhir. Ya kan? Jargonnya tadi kan ya? Revolusi belum berakhir. Kenapa? Kalau belum orang-orang proletar di depan. Ketika masa Belanda, yang di depan siapa? Belanda. Ketika Indonesia merdeka, yang di depan siapa? Soekarno. Makanya ini digilas, Pak Soekarno pun digilas karena si proletar itu akan selalu melakukan revolusi. Paham? Iya. Setelah dari sini Jadi, boleh kamu jalan bekali baru tuh dengan gabungan Oskadon. ketiga-tiganya. Kenapa? Kenapa? Jadi jalan baru tuh mereka bertiga bersatu gitu ya. Oh, enggak. Bisa nangkapnya. Enggak. Jadi jalan baru tuh hanya tawaran Musso ke Soekarno. Bagaimana caranya mengusir pemerintahan Belanda gitu. Makanya ketika terjadi gangguan-gangguan keamanan, Soekarno kan berat hati banget harus mendor Musso. Harus mengeksekusi Kartosuwiryo. Karena itu teman karib ketika belajar di Solo. Tapi karena perbedaan pendapat, kekecewaan, akhirnya 3 sahabat ini pecah. Paham ya? Jadi pokoknya sebenarnya inti jalannya ibu cerita ini harusnya si Amir Syarifuddin itu ya. Tapi kan kamu harus dibekali apa itu komunis ya enggak? Apa itu sosialis? Apa itu marxis ya enggak? Oke, masih ada pertanyaan? Sudah 8:05, sebentar lagi kita selesai. Nah, sambil menunggu, dengarkan. TTS. Minggu depan sudah selesai ke Ibu ya. Supaya kamu hemat kuota, Ibu nggak akan selalu adakan Zoom. Minggu depan, kita tugas saja di Google Classroom. Baru minggu depannya lagi, Ibu menjelaskan tugas yang kamu kerjakan. Jadi ketika Ibu nerangkan, jadi 2 minggu sekali ya. Jadi ketika Ibu nerangkan, sudah ada nih di sini.
minggu depan kita ke DITII, kamu mengerjakan tugas di Google Class. Nah, minggu depannya lagi, Ibu nerangkan DITII. Jadi kamu sudah tokohnya tahu, oh si Kartosuwiryo itu siapa, Amir Fathah itu siapa, Kahar Munjakar itu siapa, Daud Beruh itu siapa. Liur, Neng, 8 peristiwa. Oke ya? Oke. Jangan lupa absen, absen hari ini, absen kehadiran di Google Class. Udah belum? Oke, kita tutup. Ibu sambil ngecek absen kalian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu sehat. Kamu tidak usah keluar kalau tidak perlu. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Makasih banyak, Bu. Sampai 2 minggu yang akan datang. Karena minggu depan kita di Google Class dulu ya. Oke, sehat selalu. Ya, Bu. Ibu juga, Bu. Selalu juga Bu. Sama-sama. Makasih. Kita lihat videonya. Kita lihat. Kita bisa kelihatan semua. Ini